Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Khofifah Iza Afrida, NPM 1901010042, kelas PAIE semester 5. Dengan nomor urut N018, mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, dengan dosen pengampu Ibu Nuriyah MPD. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yang mana Tina akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu Nuriyah berikan. Untuk selanjutnya, saksikan berikut. Soal yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Yaitu konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan yang pernah digunakan pendidikan formal di Indonesia. Nah, konsep pendidikan 4.0 ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan secara kognitif bagi para siswa, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum yakni yang mana perbedaan konsep pendidikan yang sekarang dengan kurikulum sebelumnya. Siswa diharapkan mampu menunjukkan secara kritis, mampu menunjukkan kemampuan secara kritis, baik itu literasi maupun numerik. Yang kedua, ada survei karakter. Survei karakter, yaitu pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Namun, bukan hasil belajar saja, melainkan ekosistem dan infrastruktur pendidikannya. Dan yang ketiga, yakni ada perluasan penilaian hasil belajar, yang mana dalam konsep Merdeka Belajar ini merupakan adanya perluasan penilaian hasil belajar. Tidak hanya pendidikan saja, melainkan minat bakat juga harus diperluaskan. Untuk yang keempat, yakni ada pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T, yang mana Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilannya terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia, yang mana pula mampu menciptakan budaya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing dalam revolusi industri 4.0. Soal yang kedua, perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Nah, perencanaan pembelajaran seperti apa sih yang saya miliki untuk menyambut era pendidikan 4.0 ini? Yaitu suatu perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini, yaitu sebuah RPP, yang mana perencanaan pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu yang menjadi pegangan guru pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolahan maupun di luar sekolahan, yakni secara online. Nah, seorang guru harus menyiapkan RPP, baik itu daring maupun luring. Agar apa? Agar anak didik tersebut mendapatkan pembelajarannya yang sangat menyenangkan. Perencanaan pembelajaran merupakan memproyeksikan tindakan apa yang dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Hal ini guna untuk memperoleh kemajuan dan perkembangan peserta didik tersebut. Ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Yaitu strategi yang digunakan di era pendidikan 4.0 ini, seorang guru memberikan peran penting dalam pendidikan revolusi industri 4.0, yakni ada 3 hal yang harus dilakukan oleh sang guru. Yang pertama, menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada. Yang kedua, menyiapkan siswa menyelesaikan masalah yang belum ada. Yang ketiga, yaitu menyiapkan siswa mampu untuk menggunakan teknologi. Nah, dan untuk mempersiapkannya menghadapi era revolusi
ini bukanlah hal yang sangat mudah, melainkan guru harus memerlukan strategi pembelajaran memfasilitasi siswa untuk berkembang maju, yang mana Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam. Maka hal ini tidak lain guru dituntut untuk kreatif dan inovatif. Hal yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0, yaitu salah satu contoh media pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran 4.0 adalah media pembelajaran yang mana berupa bentuk video yang menampilkan gambar kemudian diberi efek ataupun animasi, intinya yang mana bisa membuat para peserta didik itu mengikutinya, sehingga memberikan kesan menarik terhadap peserta didik untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada peserta didik tersebut. Pembelajaran melalui media pembelajaran berbentuk video ini, peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi mereka bisa melihat materi yang ditayangkan dalam bentuk video dengan desain animasi yang lebih menarik sesuai dengan usia anak-anak. Di antaranya media pembelajaran berbentuk video yang peneliti digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis, yaitu menggunakan aplikasi Whiteboard Animation. Dengan karakteristik ini, Whiteboard Animation merupakan menyajikan konten pembelajaran Al-Quran hadis dan dengan memadukan gambar animasi suara dengan desain yang menarik sehingga peserta didik mampu menikmati proses pembelajarannya. Tujuannya guna untuk apa? Tujuan menggunakannya aplikasi ini yaitu terciptanya pembelajaran yang tidak membosankan atau yang tidak terlalu monoton, bisa disebut dengan ceramah, lebih menarik sehingga peserta didik pun mudah memahami materi yang dipelajarinya tersebut. Kelima, yakni apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Menurut saya, semenjak pandemi COVID-19 kurang lebih setahun atau hampir 2 tahun ini, suatu pembelajaran menjadi tantangan bagi seorang guru dalam proses belajar mengajar, terutama Al-Quran dan hadis, yakni merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Namun di era pandemik ini, sebuah tantangan baru di dunia pendidikan. Evaluasi merupakan proses sistematik berkelanjutan untuk menentukan kualitas dan suatu dalam rangka untuk mengambil keputusan. Tujuan dari evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis diantaranya yaitu yang pertama, memberikan umpan baik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki program satuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Dan yang ketiga, yakni menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Nah, menurut saya pribadi, evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya sangat diperlukan sebab mengingat dalam kondisi COVID-19 saat ini pembelajaran dilakukan secara online atau daring dengan